Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwan. من جميع مهدنا وبنا شاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para peserta pengajian online yang dirahmati Allah, kali ini kita akan meneruskan pembahasan. Setelah kemarin kita sudah tuntas mengenai air, sekarang kita akan membahas tentang benda-benda najis, kemudian cara mensucikan kulit bangkai, dan nanti juga akan cara mensucikan najis dan pembagian najis. Baik, kita akan membahas tentang bangkai hewan. Jadi semua bangkai itu kulitnya najis. Tapi kulit bangkai ini bisa disucikan dengan cara disamak. Ketika sudah disamak, maka suci baik kulit bagian luar, zahir wa batinan, maupun kulit yang bagian dalam. Artinya kulit bagian luar itu kulit yang bisa disamak, artinya benda yang dibuat menyamak itu menyentuh kepada kulit bagian luar. Untuk kulit bagian dalam ini bagian yang tidak bisa tersentuh oleh alat yang dibuat menyamak. Jadi ketika kulit bangkai itu sudah disucikan, maka bagian kulit luar dan maupun yang di dalam itu suci zahir batin. Kemudian ini yang dibuat tendensi oleh para fuqaha adalah sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa ini diriwayatkan oleh Muslim, ya, ayyuma ihabin dubighah faqad tahurah. Setiap kulit yang sudah disamak maka hukumnya suci. Perlu sebelum kita lanjut, maka kita harus memahami apa itu bangkai, definisi bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati yang tidak disembelih secara syariat. Jadi hewan yang mati yang tidak sesuai dengan penyembelihan menurut syariat, sehingga masuk dalam definisi adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya tetapi tidak mengikuti aturan. Contoh, ada sapi mati tetapi tidak disembelih, ini namanya bangkai. Ada sapi disembelih tetapi tidak sesuai syarat, seperti yang menyembelih adalah kafir majusi, atau alatnya tidak sesuai syarat, alatnya tidak tajam, pakai tulang dan sebagainya. Meskipun termasuk kategori hewan yang bisa dimakan, namun cara penyembelihannya tidak sesuai sehingga hukumnya bangkai. Begitu juga hewan yang tidak bisa dimakan, namanya bangkai juga. Meskipun disembelih, karena ya tidak sesuai dengan hewan, tidak sesuai dengan penyembelihan, seperti kucing, macan, buaya dan sebagainya. Lah, kulitnya hewan tadi hukumnya najis tapi bisa suci dengan cara disamak. Samak ini bahasa khusus untuk mensucikan kulit bangkai. Ini namanya menyamak. Kemudian menyamak itu adalah yang dimaksud ad-dabghu, menyamak
atau mensucikan kulit tadi adalah naz'u fudulil hayawanat, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di kulit hewan, yang bisa membuat hewan itu busuk ketika dibiarkan. Kulit itu busuk ketika dibiarkan. Jadi ketika kulit itu terdapat kotoran-kotoran yang melekat, maka dalam waktu dekat kulit itu akan membusuk sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Maka cara memanfaatkannya adalah dengan cara disamak, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran. Sekiranya setelah dihilangkan, maka akan menjadi awet, tidak cepat busuk. Nah, untuk agar tidak cepat busuk itu hanya bisa disamak melalui benda yang memiliki rasa yang pahit atau sekat, pahit atau sepat. Tidak bisa dengan menggunakan cara-cara lain, hanya bisa menggunakan benda yang memiliki rasa pahit atau sepat. Para ulama fikih mencontohkan kal qaradhih wal 'afsih wa qusyurir rumman, seperti daun pohon akasia. Ini pohon yang dulu kita sering tahu ketika masih kecil nih, daun akasia. Daunnya itu sangat pahit sekali, sehingga bisa untuk dibuat menyamak kulit. Itu juga kulitnya delima, ini sepat dan bisa dibuat menyamak. Meskipun yang dibuat menyamak itu merupakan benda najis, yang penting memiliki rasa yang pahit. Contohnya para ulama fikih mencontohkan seperti zarqit toyr atau kotoran burung, atau celetongnya hewan seperti sapi. Ini bisa dibuat menyamak. Dan tidak dianggap suci kalau menggunakan benda yang tidak memiliki rasa pahit. Contoh seperti pakai debu, garam dan lain sebagainya. Ini tidak bisa. Karena apa? Hal itu tidak bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat. Bahkan nanti akan tambah busuk. Harus menggunakan benda yang memiliki rasa sepat atau pahit, seperti itu. Nah, kemudian hukumnya kulit yang sudah disamak tadi dengan syarat-syarat tertentu tadi, itu hukumnya seperti sesuatu yang terkena najis, artinya mutanajis, sehingga cara mensucikannya yang terakhir setelah disucikan menggunakan benda-benda tadi harus disucikan lagi dengan air, seperti itu. Karena hukumnya hewan yang sudah disamak itu seperti sesuatu yang terkena najis. Adapun cara mensucikannya yang terakhir harus pakai air, seperti itu. Jadi ketika sudah suci, maka bisa dimanfaatkan, dibuat kulit, kemudian dijual, tidak masalah karena sudah suci. Bahkan bisa dibuat tempat sholat karena sudah suci. Untuk masalah mengkonsumsinya, ini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau kulit itu berasal dari hewan yang bisa dimakan, seperti kulit bangkai sapi. Ada sapi meninggal, ada sapi mati tapi tidak disembelih, ini bangkai. Kulitnya kalau sudah disamak itu seperti hukum bangkainya ketika hidup. Berarti kalau kulitnya sapi suci, karena apa? Sapinya itu, berarti kalau kulitnya sapi itu bisa dimakan karena sapinya bisa dimakan, seperti itu. Jadi kalau berasal dari hewan yang bisa dimakan, maka kulit yang sudah disamak hukumnya juga halal dimakan. Kalau berasal dari hewan yang tidak halal dimakan, maka juga tidak bisa dimakan.
Tetapi menurut mayoritas ulama fikih itu mengatakan kulit itu tidak bisa dimakan secara kulit bangkai, baik berasal dari hewan yang bisa dimakan atau tidak, itu tidak bisa dimakan. Karena apa? Karena kulit tersebut bangkai awalnya. Seperti itu. Jadi ada pendapat yang ulama, ada yang mengatakan kulit tadi halal kalau berasal dari hewan yang halal dimakan. Kalau enggak ya tidak. Ada yang mengatakan mutlak, tidak boleh mengkonsumsi kulit hewan yang mati, hewan bangkai lah gitu. Jadi ini pembahasannya bangkai ya. Jadi kalau kulit hewan yang disembelih ya itu halal dimakan ya tidak masalah. Seperti kulitnya sapi disembelih secara benar ya, bukan bangkai kulitnya ya, suci. Pembahasan kita kali ini bangkai. Nah, jadi kulitnya bangkai, semua bangkai itu suci kulitnya dengan cara disamak, kecuali kulitnya dua hewan, yaitu kulitnya anjing dan kulitnya babi. Maka sama sekali tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Karena apa? Karena memang anjing dan babi itu memang haram ya, dan najis. Jadi bagian tubuh, semua tubuh bagian anggota anjing dan babi itu najis semuanya, tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Begitu juga keturunannya anjing, anaknya babi, meskipun melalui hasil perkawinan dengan hewan yang suci. Contoh sapi dikawinkan dengan anjing, maka anaknya ini hukumnya ikut anjing, bukan ikut sapinya tapi ikut anjingnya, sehingga najis sama seperti anjingnya. Seperti itu. Kemudian pembahasan ini tadi saya tekankan lagi, pembahasan ini tentang kulit. Bagaimana hukum bulunya? Bulu, karena yang disamak ini cuma kulit. Kulit itu kan pasti ada bulunya kulit pasti ada bulunya. Bagaimana hukum bulunya? Seperti bulunya macan. Kulitnya kan lain dengan bulunya. Di samping satunya ada bulu, kemudian di samping satunya ada kulit. Bagaimana hukum bulunya? Karena bulu itu tidak bisa disamak. Ini ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan bulunya yang gak disamak itu hukumnya dimakfu kalau sedikit. Kalau banyak maka tidak dimakfu. Karena apa? Rambut ini tidak bisa disamak. Yang disamak cuman kulitnya. Sehingga kalau bulunya itu banyak, maka tidak bisa, najis masih. Hukumnya najis. Tetapi menurut pendapat yang kuat, Imam As-Subki dan juga ini pendapat Imam Haramain mengatakan bulu yang melekat kepada kulit itu hukumnya sama. Artinya hukumnya bulu tersebut mengikuti pada hukumnya kulit. Ketika kulit sudah suci karena disamak, maka bulunya itu juga suci. Seperti itu. Ini khilafiyah ulama tentang bulu yang tidak ikut tersamak, karena bulu tidak bisa disamak. Versi mayoritas ulama, versi ulama yang kuat pendapatnya ini mengatakan hukum bulu itu mengikuti hukum kulit. Ketika kulitnya sudah suci, maka bulunya juga suci. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Pembahasan karena tidak cukup. Pembahasan berikutnya tentang benda-benda najis, hal-hal yang najis. Berikut kemudian cara-cara mensucikan najisnya dan pembagian-pembagian najis, insyaallah. Jadi sekarang ini membahas tentang cara membersihkan atau mensucikan kulit bangkai. Ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.